panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Hai adik-adik, shalom. Ketemu kembali di dalam ibadah PPA Gekisya Jakarta. Nah adik-adik, walaupun adik-adik nggak ketemu kakak-kakak, tapi kita tetap mau bersuka cita karena hari ini Tuhan mau memberkati adik-adik semua dengan firman Tuhan yang luar biasa dan juga dengan lagu-lagu yang oke-oke. Oke, adik-adik siap? Yuk, mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah hari ini. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami selama seminggu ini. Terima kasih hari ini kami boleh beribadah kembali bersama-sama Tuhan. Walaupun hari ini kami masih belum bisa bertemu dengan kakak-kakak, tapi kami yakin dan percaya pada hari ini Tuhan mau memberkati kami semua melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, dan melalui doa-doa yang akan kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah dan ajarilah kami supaya kami mengerti bagaimana kami dapat mengasihi Tuhan, bagaimana kami dapat memuliakan nama Tuhan dengan lebih baik lagi. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, berkatilah kami pada hari ini. Dalam namamu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mencintai kita semua. Tuhan Yesus juga Tuhan yang mengasihi kita semua. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Cinta dan kasih Tuhan tidak pernah berubah. Untuk kakak, untuk adik-adik, untuk semua kita. Yuk, mari kita belajar lagu ini sekali lagi ya. Minggu lalu sudah ada lagu ini. Minggu ini kita mau belajar lagi. Kita belajar teksnya dulu ya adik-adik. Ikuti teksnya yang ada di layar adik-adik. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari segalanya, dan besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Mengasihimu, aku mencintaimu, juru selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Nah, coba gerakannya ya adik-adik. Dalam-dalam seperti ini. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus, Yesusnya, Yesus juru selamatku. Lalu selamanya Engkau Yesus Tuhan. Gitu ya. A dan U sekali lagi. Lalu selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Langsung pause. Oke? Kita nyanyikan 2 kali, siap? Oke, musik. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu.
mendengarkan firman Tuhan sekarang. Ya, jadi kita mau mempersiapkan hati kita dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita, adalah terang bagi jalan kita semua. Bagi jalan adik-adik dan bagi jalan kakak-kakak semua. Mari kita dengan sungguh-sungguh kita menyanyikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Tunduk kepala, lipat tangannya, sikap berdoa ya adik-adik. Baik adik-adik, saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami boleh memahami, boleh mengerti akan firman Tuhan. Berkati juga Kak Ita yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kak Ita juga memakai dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga kami semua diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita buka Alkitab kita. Kita baca Alkitab. Adik-adik siapkan ya Alkitabnya ya. Keluaran 2 ayat 23. Sudah? Kak Ita ulang. Dari Keluaran 2 ayat 23. Bunyinya,
Lama sesudah itu matilah raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Kemudian Keluaran 3 ayat 12. Sudah? Adik-adik sudah nemu? Baik, kita sama-sama baca lagi ya. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Pada waktu itu, bangsa Israel hidup dalam perbudakan di negeri Mesir. Mereka disiksa, terus kemudian mereka juga diperbudak, mendapatkan perlakuan kasar, bekerja keras dari pagi sampai malam, sampai bangsa Israel sangat-sangat menderita, sehingga mereka minta pertolongan kepada Allah, dan Allah mendengar permohonan bangsa Israel karena Allah mengingat perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Terus Allah berusaha untuk mengutus seseorang untuk bertemu Firaun sebagai penguasa di bangsa Mesir. Hari Bapak Musa sedang menggembalakan kambing dombanya di Gunung Horeb. Tiba-tiba malaikat Allah muncul lewat nyala api di semak duri. Lalu Bapak Musa melihat. Kemudian Bapak Musa mendekat. Kenapa tidak terbakar ya? Lalu kemudian Musa mendekati api itu. Allah berkata, "Musa, Musa," suara Allah. Lalu Musa menjawab, "Ya Allah." Kemudian Allah berkata, "Jangan datang dekat-dekat, lepaskan alas kakimu, sebab tempat kamu berdiri adalah tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Pak Musa menutup mukanya karena ia sangat malu dan takut memandang Allah. "Aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Telah kulihat betapa beratnya orang Mesir menindas mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Pergilah." Lalu Musa berkata, "Siapa aku ini? Masa aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang keluar dari tanah Mesir?" Jawab Bapak Musa. Terus kemudian Allah berkata, "Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu saat engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepadaku di gunung ini." Pada mulanya Musa menolak ajakan Allah atau utusan Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi Allah menguatkan Musa untuk tetap melakukan tugas yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa. Akhirnya Musa menerima untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, adik-adik, jika
Allah menugaskan kita untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan Allah, untuk pekerjaan Allah, bahkan untuk kebaikan. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah menolak, jangan pernah untuk berkata tidak, karena Allah yang akan memampukan kita melakukannya. Jadi kalau adik-adik disuruh sama papa mama untuk melakukan sesuatu, ayo kerjakan, jangan pernah menolak ya. Karena Tuhan sangat senang kepada anak-anak yang mau melakukan sesuatu untuk kebaikan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa. Adik, ini ayat hafalannya ya. Yesaya 6 ayat 8C. Kakak Ita ulang. Yesaya 6 ayat 8C. Ini aku, utuslah aku. Kak Ita ulang ya. Yesaya 6 ayat 8C. Ini aku, utuslah aku. Baik adik-adik, saatnya kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk menerima setiap utusan Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami boleh diutus oleh Tuhan untuk kami melakukan yang baik, melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati papa mama kami, berkati kakak adik kami, berkati usaha pekerjaan orang tua kami, berkati kami semua khususnya di dalam situasi corona ini Tuhan, supaya kami boleh tetap sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Jeng Lia Kepo. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Nah, Jeng Lia ini di mana ya adik-adik? Jeng Lia Kepo lagi liburan. Dia bawa koper besar banget. Nah, adik-adik, karena Jeng Lia ini lagi liburan di pantai, sinyalnya agak susah. Jeng Lia Kepo kan mau tahu ya cerita firman Tuhan hari ini tentang apa. Tapi kalau nggak punya sinyal gimana dong adik-adik? Nggak bisa tahu dong. Tolongin Kak Jeng Lia Kepo ya untuk ceritain cerita firman Tuhan hari ini tentang apa. Setelah itu adik-adik dikirim ya ke grup PPA biar Jeng Lia Kepo bisa nonton nanti pulang dari liburan atau nanti kalau sudah dapat sinyal. Oke ya, nanti ditunggu sama Jeng Lia Kepo ya. Tetap sehat adik-adik, terima kasih ya sebelumnya. Tuhan Yesus berkati. Bye.